sekali tadi sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota Surakarta yang kemudian disimbolkan dengan penerbangan 1000 lampion dan dibunyikan kentongan. Dan juga dihadirkan beberapa peserta karnaval yang juga mengusung kebudayaan-kebudayaan khas lokal dari daerahnya masing-masing. Dan semoga saja dengan adanya gelaran ini dapat lebih meningkatkan lagi kecintaan kita terhadap tempat-tempat bersejarah, salah satunya adalah di Benteng Vastenburg ini. Demikian spesial event TA TV kali ini, sampai jumpa di spesial event berikutnya. Para guru ini bukan tanpa alasan. Semenjak keputusan oleh Kemendikbud sudah menjadi kelaziman bila suatu kebijakan baru mengundang pro dan kontra. Ikuti lomba foto Snack Kit Pias 100. I love it. Pendaftaran lomba dibuka tanggal 1 Mei hingga 30 Juni 2014. Menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah untuk para pemenang dan bingkisan menarik. Syarat dan ketentuan lomba. Daftar sekarang, informasi lebih lanjut hubungi. Marai pinter, lapor tambah bunga. Apa meneh akhir-akhir iki Gunung Kelut iki aktivitasnya dhuwur meneh anden ora. Ledosane kuwi dahsyat. Berkah Ramadan bersama TA TV Selasa 15 Juli 2014 di Atrium Solo Paragon Mall. Lomba fashion show busana muslim kategori usia 4 hingga 7 tahun dan usia 7 hingga 10 tahun dan lomba dai cilik. Pendaftaran dibuka Senin hingga Sabtu tanggal 1 hingga 30 Juni 2014. Informasi lebih lanjut hubungi mensukseskan yang namanya pendidikan di kota Solo ini. Nek rupanya ini pancen emas kok. Nek rambut. Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam Mitra TA TV, apa kabar Anda? Saya Seno Herpam kembali hadir menjumpai Anda dalam spesial talkshow kali ini bersama Balai Besar Peramalan OPT Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Saya Seno Herpam dan akan mengajak Anda untuk interaktif bersama kami seperti biasanya 02718575555. Dan di malam hari ini, edisi hari Rabu 11 Juni 2014 telah hadir bersama kami
3 narasumber dari Balai Besar Peramalan OPT. Yang pertama, lagi-lagi ketemu sama Pak Gaib. Lengkapnya Insinyur Sarsito Wahono Gaib Subroto MM. Pak Gaib, selamat malam. Selamat malam Mas Seno. Ketemu lagi, sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Dan Pak Gaib tidak sendirian, ada 2 orang yang mendampingi di sini. Sekarang agak takut ini, makanya ada pendampingnya. Oh gitu ya. Padahal sudah berkali-kali ketemu, masih takut dengan saya. Oke, yang berikutnya ada Insinyur Mustakfirin atau Pak Firin, Kepala Bidang Program dan Evaluasi. Selamat malam. Kabar baik. Oke, senang berjumpa dengan Pak Firin. Pertama kali baru ketemu Pak Firin ini. Dan yang ketiga adalah Ibu Lili Retnowati, Insinyur Lili Retnowati tepatnya, Kepala Seksi Pelayanan Teknis. Ibu Lili, selamat malam. Ya, selamat datang juga di spesial talkshow kali ini. Baik, Mitra TA TV, kita akan membahas tentang peramalan dan pengendalian OPT tanaman padi ya. Dan Anda sekali lagi bisa interaktif bersama kami. Line phone kami buka dari saat sekarang 02718575555. Saya ke Pak Gaib terlebih dahulu. Pak Gaib, boleh dijelaskan dulu Pak Gaib bagaimana kondisi wilayah pertanian tanaman padi khususnya pada masa tanam sebelumnya? Ya. Untuk MH 2013-2014 saya kira pertanamannya sudah hampir selesai dan sekarang ini menginjak ke musim kemarau 2014. Nah ini kalau secara nasional begitu pertanaman musim hujan itu kurang lebih 60% dari total pertanaman secara keseluruhan dan untuk musim kemaraunya ini kurang lebih 40%-nya. Nah ini bukan berarti 40% itu kecil, tapi 40% itu akan sangat mendukung tercapainya program atau produksi yang kita targetkan dari awal untuk mencapai surplus 10 juta ton itu yang itu masih kita pegang seperti itu. Nah ini yang harus kita pertahankan. Dari sisi kendala atau risiko yang mungkin ada saat ini adalah yang pertama ini karena adanya yang jelas karena dampak perubahan iklim. Nah ini yang memang saat ini sulit kita prediksi, seperti hujan yang kadang-kadang tiba-tiba deras sekali dan kemudian diselingi dengan panas yang luar biasa. Nah ini pun akan sedikit banyak berpengaruh terhadap fotosintesa atau fisiologis dari tanaman itu, sehingga ada kemungkinannya ini berpengaruh terhadap produksi. Yang kedua karena dampak perubahan iklim juga ini seringkali ada banjir dan kekeringan. Nah ini yang patut kita waspadai dan ini sedapat mungkin kita memberikan pemahaman kepada para petani kita bagaimana bercocok tanam tetapi tidak sampai merugikan petani itu. Artinya pemilihan tanaman, jenis tanaman itu jangan sampai salah. Kalau memang airnya tidak cukup ya jangan memaksa diri untuk menanam padi. Ini yang sangat prinsip. Kadang-kadang petani ini terkecoh oleh kondisi-kondisi yang semu, misalnya hujan di awal tetapi di tengah-tengahnya kemudian tidak ada hujan lagi. Inilah kebanyakan dari petani itu gambling sehingga produksinya tidak maksimal untuk mencapai itu. Nah yang selanjutnya karena hama dan penyakit. Nah nanti Pak Firin atau Bu Lili nanti bisa menjelaskan saya kira lebih detail tentang hama penyakit apa yang kira-kira saat ini mungkin akan mengganggu pertanaman petani ini. Nah ini hama dan penyakitnya. Dan yang selanjutnya yang lebih ini lagi losis, artinya kehilangan hasil pada saat panen. Nah ini ada teknologi-teknologi yang mungkin bisa diterapkan oleh petani untuk mengurangi kehilangan hasil karena pasca panen ini. Ini juga harus kita tekan sedemikian rupa sehingga total produksi yang kita hasilkan itu tidak banyak mengalami kendala atau penurunan karena tadi faktor-faktor yang kami sebutkan tadi. Saya kira itu Mas Seno. Dari perilaku petani sendiri bagaimana? Ya itu dah tadi. Kadang-kadang petani-petani itu terpengaruh oleh kondisi-kondisi iklim yang semu tadi sehingga mereka terpancing untuk tetap bertanam padi walaupun nanti di tengah jalannya kekurangan air sehingga kejadiannya adalah kekeringan untuk tanamannya. Nah inilah nanti yang
perlu kita carikan solusinya. Dan kita sekarang ini ada sekolah lapangan yang memberikan pemahaman kepada para petani kita bagaimana kita belajar di lahan, kemudian mengambil keputusan sendiri apa yang harus dilakukan oleh petani-petani itu dalam hal pemilihan varietas dan lain sebagainya. Ini yang kita berikan kepada para petani. Namanya sekolah lapangan iklim. Nah, ini yang diikuti oleh para petani-petani kita. Oke, lagi. Oke. Saya kira itu, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Firin. Pak Firin, mungkin bisa dijelaskan ya tentang serangan dari, tadi kan ada faktor dari hama dan penyakit gitu. Ini hama penyakitnya masih yang dulu-dulu atau ada yang baru ini untuk serangan di tanaman padi musim tanam ini nanti? Oke, terima kasih Mas Seno. Jadi organisme pengganggu tumbuhan pada tanaman padi ini ada dua jenis. Yang pertama ada dari jenis hama dan dari jenis penyakit. Nah, dari organisme pengganggu ini berdasarkan kemunculan yang terjadi di lapangan pada musim hujan 2013-14 ini, maka diprediksi pada musim kemarau 2014 juga akan terjadi perkembangan yang serupa karena ekosistem di lapangan ini terjadi kesinambungan, Mas Eno. Ya. Nah, dari organisme pengganggu tumbuhan tersebut ini dari jenis hama itu ada 3 hama utama yang berpeluang berpotensi untuk menimbulkan kerusakan di lapangan. Jadi yang pertama adalah penggerek batang padi dan menurut perkiraan kami secara nasional ini juga pada musim kemarau diperkirakan akan terjadi peningkatan serangan baik luas serangan maupun intensitas. Kemudian hama yang kedua itu adalah hama tikus. Tentunya ini memang hama yang klasik yang setiap saat sering kita jumpai di lapangan. Namun juga Mas Seno kembali prediksi kami berdasarkan kemunculan kejadian serangan pada musim hujan 2013-14 ini diperkirakan pada musim kemarau 2014 juga potensi masih cukup besar. Masih cukup besar. Kemudian yang ketiganya itu ada hama warung batang coklat. Nah, ini memang hama ini yang unik secara nasional juga. Secara nasional diperkirakan serangannya juga terjadi peningkatan meskipun di wilayah Jawa Tengah mungkin khususnya di wilayah Surakarta ini diperkirakan luas serangannya sedikit lebih kecil dibandingkan pada musim hujan 2013-14. Namun tentunya kembali seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Gaib bahwa ada perubahan iklim yang terjadi di lapangan sehingga menurut perkiraan BMKG bahwa musim kemarau kita juga akan relatif lebih basah sehingga dengan keadaan yang seperti ini Mas Seno tentunya perkembangan hama warung batang coklat di lapangan ini juga akan cukup serius. Nah, tentunya dengan perkiraan yang seperti ini maka petugas dan petani tentunya harus mewaspadai tentang kemungkinan atau perakiraan terjadinya serangan ketiga hama ini. Jadi semakin istilahnya gencarnya serangan hama ini lebih pada faktor perubahan cuaca iklim ini. Salah satunya itu. Nah, kemudian terjadinya kesinambungan Mas Seno antara musim hujan 2013-14 ke musim kemarau 2014 ini maka sumber serangan khususnya untuk hama penggerek batang padi ini akan lebih dekat sehingga peluang pertanaman baru pada musim kemarau 2014 itu juga akan terinvestasi oleh khususnya hama penggerek batang padi ini lebih dekat sehingga berdasarkan perakiraan kami baik secara nasional maupun di Jawa Tengah termasuk juga di wilayah Surakarta itu juga perkiraannya serangan hama penggerek batang ini juga terjadi peningkatan pada musim kemarau. Oke, ke Ibu Lili, kalau terkait dengan 3 hama yang
jadi momok para petani ya. Ini hama utama ya, penggerek batang, tikus, dan juga wareng batang coklat. Nah, kalau selama ini sebenarnya apa sih antisipasi atau pengendaliannya yang dilakukan ini? Untuk antisipasi supaya nanti tadi kan diberitakan bahwa serangan hama itu akan meningkat. Nah, dengan informasi ini diharapkan ada tindakan dari petani. Yang pertama adalah penanaman varietas tahan. Jadi ada beberapa varietas yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang dinyatakan tahan. Dan itu petani sudah memahami terkait dengan apa yang disampaikan Bu Lili? Sudah, jadi sudah, dan juga sudah disosialisasikan. Nah, penanaman varietas... Actionnya bagaimana di lapangan? Sudah diterapkan juga. Diterapkan juga? Iya, bahkan petani yang menanam varietas tahan dan kemudian disukai, ini malah terlanjur suka, sehingga setiap musim tanam ditanam. Nah, ini yang tidak dianjurkan. Karena kenapa? Kenapa kalau setiap musim tanam ditanam, itu nanti hama seperti hanya wareng batang coklat itu kan punya gen, sehingga dia akan beradaptasi, sehingga akan mematahkan varietas yang tadi dinyatakan tahan. Oleh karena itu tetap harus ada pergiliran varietas untuk menangani supaya tidak terjadi perkembangan OPT tadi. Seperti itu. Jadi antisipasi yang dilakukan oleh petani itu adalah adanya pergiliran varietas dan juga pergiliran tanaman untuk memutus siklus untuk pergiliran tanaman, kalau varietas untuk memutus supaya tidak terjadinya tadi pematahan varietas yang sudah dinyatakan tahan. Selain pergiliran tanaman, upaya yang lain atau mungkin dengan semprotan bisa atau dengan penggunaan predator atau apa itu tetap bagaimana? Ya, jadi bisa menggunakan yang ramah lingkungan, yaitu yang dengan pemanfaatan agen hayati. Itu jika populasi hama masih jauh di bawah ambang. Jadi bisa misalkan untuk pengendalian wareng batang coklat bisa menggunakan Beveria jenis jamur yang sudah dikembangkan Mas Ino di beberapa kelompok tani sudah dikembangkan dan juga sudah diterapkan. Selain nanti dari jenis mikroorganisme dari jamur ini juga ada tanaman pestisida nabati yang juga mudah didapat dan juga sudah diterapkan oleh petani. Ini bisa dimanfaatkan seperti hanya rumput-rumputan yang namanya wedusan mungkin kalau di sini ya. Wedusan itu bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan wareng batang coklat. Itu dengan catatan populasi masih jauh di bawah ambang pengendalian. Itu bisa diterapkan. Jadi sudah mudah, murah dan juga gampang melakukannya. Jadi tidak dari segi biaya juga jauh lebih murah gitu. Karena ada di lapangan rumput-rumputan itu. Baik Bu Lili, kemudian Pak Firin dan Pak Gaib, nanti kita lanjutkan lagi ya. Kita jeda terlebih dahulu. Baik mitra Tia TV, kita akan terus bersama melanjutkan pembahasan kita terkait dengan peramalan dan pengendalian OPT utama tanaman padi. Tetap bersama kami dalam spesial talk show ini. Acara ini dipersembahkan oleh bahan-bahannya nih Bu, apa aja nih yang buat ini nanti sayurannya tumbuk ini, enggak usah lembut-lembut. Talangnya. Jika rasanya spesial nanti saya akan coba. Ikuti lomba foto Snack Kit Pias 100, I love it. Pendaftaran lomba dibuka tanggal 1 Mei hingga 30 Juni 2014. Menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah untuk para pemenang dan bingkisan menarik. Syarat dan ketentuan lomba. Daftar sekarang, informasi lebih lanjut hubungi Keresahan para guru ini bukan tanpa alasan. Semenjak keputusan oleh Kemendikbud sudah menjadi kelaziman bila suatu kebijakan baru mengundang pro dan kontra.
tambah bunga ngono kuwi, Ndek. Apa meneh akhir-akhir iki Gunung Kelud iki aktivitasnya dhuwur meneh, Ndek. Ledosane kuwi dahsyat. Berkah Ramadan bersama PATV, Selasa 15 Juli 2014 di Atrium Solo Paragon Mall. Lomba fashion show busana muslim kategori usia 4 hingga 7 tahun dan usia 7 hingga 10 tahun dan lomba dai cilik. Pendaftaran dibuka Senin hingga Sabtu, tanggal 1 hingga 30 Juni 2014. Informasi lebih lanjut hubungi Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial talk show kali ini bersama Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kementerian Pertanian. Betul nggih Pak Gaib? Betul. Semoga hafal itu. Bersama Pak Gaib, ada Pak Firin juga Ibu Lili dan kita masih membahas tentang peramalan dan pengendalian OPT utama pada tanaman padi. Line phone kami buka 02718575555. Bagi yang bergabung silakan. Kami nantikan kebersamaan Anda secara interaktif ini. Kembali ke Bu Lili. Tadi kan disinggung oleh Pak Firin kan tidak hanya hama ya, hama dan penyakit begitu. Tadi baru dibahas tentang hamanya dan hama yang utama adalah 3 hama tadi, penggerek batang ya, kemudian tikus dan juga wareng batang coklat. Nah, kalau penyakit ini penyakit yang seperti apa yang perlu juga diwaspadai oleh para petani? Ya, terima kasih Mas Eno. Jadi untuk penyakit utama yang menyerang tanaman padi ini yang harus diwaspadai oleh petani adalah penyakit tungro, kemudian penyakit kresek atau PLB dan kemudian blas. Mungkin yang akhir-akhir ini berkembang dan di Sukoharjo ini juga harus diwaspadai adalah penyakit kresek dan blas. Memang kalau dari hasil peramalan kami, perakiraan untuk musim kemarau ini ada terjadi penurunan. Namun demikian tetap harus diwaspadai karena kerusakan yang disebabkan oleh penyakit kresek ini juga petani sudah mengalami kerugian yang cukup besar baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah ini untuk mencegah tadi penyakit kresek ini bisa menggunakan varietas tahan juga, kemudian juga budidaya dengan cara legowo, kemudian juga pemanfaatan agen hayati juga. Jadi tetap pemanfaatan atau penggunaan agen hayati untuk mengendalikan baik itu hama maupun penyakit tetap digunakan. Nah untuk penyakit ini memang penggunaan secara preemptif, artinya yaitu mulai dari peredaman benih. Tadi kalau agen hayati yang hama kan pada saat setelah ada wujudnya ada hamanya dengan catatan masih di bawah ambang pengendalian. Tapi kalau untuk penyakit itu dari awal, terutama untuk daerah endemis. Jadi mulai agen dari hayatinya sama atau beda ya? Dan ini mungkin petani yang sudah berkembang ini adalah namanya Corynebacterium, tapi setelah diidentifikasi oleh kami oleh Balai Besar Peramalan OPT Jatisari ini namanya sekarang Paenibacillus polymixa. Jadi Paenibacillus polymixa berupa bakteri itu bisa nanti perbanyakannya di tingkat petani, Mas Eno. Jadi petani sudah mahirlah dalam hal perbanyakan ini. Di Sukoharjo juga kami juga menanyakan ke beberapa petugas, sudah banyak yang mahir. Nah, itu bisa dilakukan di perendaman benih kurang lebih 15 menit, kemudian di pertanaman pada saat umur 2 minggu, 4 minggu dan 6 minggu disemprotkan. Ini untuk mencegah supaya penyakit kresek itu tidak berkembang. Jadi potensi penyakit kresek di Sukoharjo sangat besar. Sangat besar. Oke. Ya. Karena tadi sampaikan oleh Pak Haji Firin bahwa hasil BMKG itu adalah kemarau yang basah. Jadi tetap basah. Ya lingkungan ini untuk penyakit tetap berkembang. Kalau misalnya kemarau kering itu tidak akan berkembang begitu penyakitnya? Iya, karena penyakit ini juga perkembangannya tetap dipengaruhi salah satunya adalah lingkungan, terutama lingkungan mikronya. Ya, kita akan coba lihat tayangan berikut, mungkin nanti ada penjelasan dari Pak Gaib, Pak Firin juga Ibu Lili ya,
untuk bisa disampaikan kepada pemirsa. Ke yang mau tanam atau ya dan ada apa ya namanya, kita punya semacam studi begitu. Biasanya awalnya itu adalah daerah yang tinggi. Daerah tinggi itu daerah-daerah pegunungan, karena di sana tanaman ada terus, ada werengnya, kemudian populasi musuh alaminya juga bagus. Tapi di sana tidak, meskipun ada wereng tapi tidak menimbulkan kerusakan yang hebat kan gitu. Ya. Kalau ini apa yang dilakukan oleh petani? Ini kira-kira petani ini membuat pupuk organik dia ini. Ya, ini bagaimana cara membuat pupuk organik ini, kayak membuat pestisida nabati ini bagaimana membuat pupuk pestisida nabati. Ini juga kita di kami di Balai Besar Peramalan kita memberikan pelatihan-pelatihan. Kalau pupuk ini tidak terkait dengan hama penyakit ya? Apa juga terkait? Bisa jadi kalau untuk pertumbuhan saja. Ya, pertumbuhan itu akan berpengaruh terhadap hama penyakit. Karena kesehatan tanaman itu sangat berpengaruh pada ketahanan dari tanaman tersebut untuk menangkal investasi atau serangan organisme pengganggu. Makanya intinya adalah budidaya tanaman sehat. Inilah makanya yang di konsep PHT yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 92 itu prinsipnya adalah budidaya tanaman sehat. Ya. Ibu Lili, itu aplikasi apa tadi Bu Lili? Beveria, yang tadi ya salah satu jenis agen hayati. Agen hayati. Ya, jenis itu apa, jamur. Itu jamur. Jenis jamur, ya. Ini bisa dilihat itu yang menggunakan beveria dan kemudian yang menggunakan pestisida. Yang pestisida masih terlihat banyak itu tadi ya? Iya, gitu. Biasanya mungkin cara penggunaannya tidak sesuai anjuran. Jadi karena atau kurang? Ya, karena petani itu merasa ketakutan, jadi biasanya lebih dari satu jenis Mas yang disemprotkan, sehingga bukan malah menguatkan, malah menjadi mungkin kemudian menetralkan sehingga tidak efektif. Nah, sedangkan yang beveria itu hanya satu jenis, nah sehingga manfaatnya atau fungsinya dalam hal ini mengendalikan wereng itu sangat efektif. Oke. Ini bedanya pengendalian hama seperti wereng tadi ketika di persemaian dengan ketika mungkin sudah tanaman yang sudah mulai beranjak dewasa itu bagaimana? Ya gini Mas, di dalam PHT, PHT ini ada dua pendekatan. Yang pertama itu preemptif, yang kedua responsif. Pendekatan preemptif ini jaga-jaga istilahnya. Jadi seperti yang dikatakan Bu Lili tadi, kalau populasinya masih rendah, jangan buru-buru menggunakan pestisida kimia, tapi gunakanlah pestisida yang ramah lingkungan tadi. Itu masih mampu untuk mengendalikan populasi hama penyakit tadi di lapangan. Nah, baru nanti indikator jumlahnya bagaimana? Ya ada petugas-petugas kita, ambang ekonominya, petugas kita mengamati itu berapa populasi werengnya, misalnya begitu. Kalau wereng berapa populasi musuh alaminya. Nah, kalau kira-kira ini masih cukup berimbang, kalau kita takut terjadinya serangan, ya kita gunakan yang itu tadi, yang ramah lingkungan saja. Karena mereka sangat spesifik dan tidak akan membunuh jasad selain jasad sasaran tadi. Nah, kalau pestisida itu bisa, yang ada di situ bisa semuanya bisa mati kan gitu. Yang responsif? Nah, kalau responsif
Ini kalau sudah populasi tinggi ya jangan coba-coba menggunakan agen hayati. Ini justru kebalik. Bukannya tidak mempan, tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan mereka, tidak terkejar, terlambat. Gitu. Nah, makanya itu harus dipukul dulu. Ibaratnya kalau kita kedatangan musuh yang banyak ya bomnya dulu yang kita lakukan. Nah, gitu. Oke, baik Pak Gaib, Bu Lili dan juga Pak Firin. Kita kembali harus jeda, kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Masih panjang waktu kita untuk membahas tentang peramalan dan pengendalian OPT tanaman padi ini. Baik, Mitra TA TV, kami segera kembali. Tetap bersama kami dalam spesial talkshow bersama Balai Besar Peramalan OPT Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh aku mending ngono kuwi ya padu wae ta, Dek. Ngono mlaku dhewe. Ini kanggo cara nyake seperti ini. Ora ngono. Tapi sampai kepada bidadariku. Berkah Ramadan bersama TA TV, Selasa 15 Juli 2014 di Atrium Solo Paragon Mall. Lomba fashion show busana muslim kategori usia 4 hingga 7 tahun dan usia 7 hingga 10 tahun dan lomba dai cilik. Pendaftaran dibuka Senin hingga Sabtu, tanggal 1 hingga 30 Juni 2014. Informasi lebih lanjut hubungi Keresahan para guru ini bukan tanpa alasan. Semenjak keputusan oleh Kemendikbud sudah menjadi kelaziman bila suatu kebijakan baru mengundang pro dan kontra. Marai pinter, lah ora tambah bunga ngono kuwi, Ndek. Apa meneh akhir-akhir iki Gunung Keluci aktivitasnya dhuwur meneh, Ndek. Ora. Ledosane kuwi dahsyat. Sampai kepada bidadariku. Mitra TA TV mendekati tahapan pemilihan presiden Pilpres 2014, Polres Sragen mengumpulkan 200 perwakilan kepala pos kampung. Halo adik-adik sahabat alam, ketemu lagi dengan Paman Salam. Ini dia pabrik tahunya sahabat. Prosesnya masih alami ya.
bersama saya Oni Parama dalam Solo Ngangeni. Dan hari ini kita akan berjalan-jalan untuk melihat benda-benda bersejarah yang ada di Museum Radia Pustaka Kota Solo. Berkah Ramadan bersama PATV, Selasa 15 Juli 2014 di Atrium Solo Paragon Mall. Lomba fashion show busana muslim kategori usia 4 hingga 7 tahun dan usia 7 hingga 10 tahun dan lomba dai cilik. Pendaftaran dibuka Senin hingga Sabtu, tanggal 1 hingga 30 Juni 2014. Informasi lebih lanjut hubungi Kepala Kepolisian Daerah Kapolda Jawa Tengah Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Nur Ali negasake maneh kabeh jajaran kepolisian kudu netral dungkap nganti sawise pemilu presiden. Sampai kepada bidadariku. Nah, saya gituin. Ayo, Mas. Nah, saya gituin. Untuk yang untuk Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam spesial talk show dan ini bersama Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kita masih membahas tentang peramalan dan pengendalian OPT utama pada tanaman padi. Line phone kami buka 02718575555. Saya ke Pak Firin. Pak Firin, strategi pengendalian hama penyakit ini seperti apa yang sudah dilakukan? Dan juga harus diterapkan juga kepada petani ini. Seperti apa ini? Oke. Baik Mas Heno, seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Gaib, bahwa kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, khususnya pada OPT utama tanaman padi ini dilaksanakan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan responsif dan yang kedua adalah pendekatan preemptif. Nah tentunya kedua sistem pendekatan ini semuanya kita laksanakan dalam suatu sistem penerapan pengendalian hama terpadu, yang mana inti dari kegiatan penerapan pengendalian hama terpadu itu adalah budidaya tanaman sehat. Nah tentunya pada praktek pelaksanaannya di lapangan itu melalui pada setiap tahap perkembangan atau tahap kegiatan budidaya tanaman padi itu dimasukkan teknik-teknik yang bisa meminimalkan peluang terjadinya serangan organisme pengganggu. Katakanlah mulai dari fase bera, tentunya pada saat selesai musim tanam satu, musim tanam lain, pada saat belum dilakukan penanaman pada musim tanam selanjutnya, tentunya pada saat itu di lapangan banyak kita jumpai sisa-sisa serangan yang di dalamnya itu juga mengandung sumber serangan untuk musim berikutnya. Jadi salah satunya kalau misalnya setelah musim hujan itu di lapangan banyak kita lihat, kita jumpai adanya singgang, adanya
tunggul dan lain sebagainya, maka di dalamnya banyak terkandung di sana ada larva atau pupa dari penggerek batang padi, yang tentunya ini juga akan menjadi sumber bagi serangan di musim tanam berikutnya. Nah kemudian ya, mohon maaf sebelum dilanjutkan, kalau ini contoh apa ini? Ini adalah bukan larva pupa bukannya? Ini warung batang coklat. Warung batang coklat. Ya. Ya, tadi larva pupa itu tidak serta-merta terbasmi pada pengendalian sebelumnya. Itu masih bisa bertahan? Ya, larva pupa yang bisa survive, bertahan karena kegiatan pengendalian sebelumnya. Populasi tersebut atau individu tersebut itu sering bertahan di pangkal batang dari rumpun tanaman padi. Itu gitu, aman bagi larva pupa ini ya? Iya, tentunya ini adalah tempat bersembunyi, bersemayam untuk sumber serangan berikutnya. Nah kemudian tentunya di fase berikutnya, fase pengolahan tanah. Nah tentunya kegiatan pengolahan tanah ini merupakan aktivitas budidaya yang sangat besar sekali pengaruhnya untuk mengurangi sumber awal. Katakanlah kalau untuk penggerek batang tadi, larva pupa yang tersisa pada tunggul, pada jerami itu akan mati karena dilakukan pengolahan tanah. Mungkin akan terputar oleh rotari dan lain sebagainya. Baik, Pak, mohon maaf sebelum dilanjutkan, saya ingin penjelasan dulu. Ini musuh alami warung batang coklat, apa itu? Ya, kalau kelihatannya ini adalah laba-laba. Laba-laba ya di lapangan ini sebelum werengnya itu datang, biasanya laba-laba itu sudah ada di lapangan. Nah ini kalau kita salah menerapkan pengendaliannya, laba-laba ini mati sehingga wereng yang datang mereka akan dengan leluasanya berkembang. Inilah yang harus diwaspadai oleh para petani kita. Baik, Afirin monggo silakan lagi. Nah, dengan petani melaksanakan kegiatan pengolahan tanah, tentunya kontribusi dari kegiatan ini akan sangat besar untuk menurunkan atau menekan populasi awal. Kemudian untuk jenis penyakit juga dengan melakukan pengolahan tanah, maka propagul patogen yang tersisa di tanah akan menjadi aktif. Pada saat patogen tersebut aktif tidak menjumpai inang, maka dia tidak akan berkembang. Sehingga pada pertanaman berikutnya akan sangat terbantu peluang terjadi serangan. Nah kemudian di fase berikutnya itu di pesemaian, Mas Eno. Jadi pada fase pesemaian ini tentunya ada peluang terjadi migrasi, katakanlah seperti warung batang coklat bisa datang pada fase pesemaian, penggerek batang juga dia bisa datang kemudian bertelur di pesemaian, maka pada fase pesemaian ini juga dilakukan kegiatan-kegiatan pengendalian yang tentunya lebih ramah lingkungan, katakanlah misalnya pada untuk pengendalian penggerek batang padi itu bisa dilakukan dengan pengumpulan kelompok telur, sehingga karena kelompok telur dari penggerek ini dikumpulkan, maka tidak akan menetas menginvestasi bibit yang ada di pesemaian. Nah kemudian pada fase pesemaian juga seperti yang tadi Bu Lilik sampaikan, jadi untuk kegiatan pencegahan kemungkinan munculnya serangan penyakit tertentu bisa dilakukan aplikasi agen hayati, tentunya karena pesemaian luasannya cukup sedikit sehingga akan lebih efisien, dan tentunya dampaknya nanti pada saat dilakukan penanaman transplanting tentunya sumber serangannya sudah bisa diturunkan sedemikian rupa gitu. Nah kemudian di fase tanam itu tentunya sangat dianjurkan petani itu melakukan tanam yang serempak. Ya, sehingga dengan tanam yang serempak pengelolaan secara umum juga menjadi lebih mudah. Nah kemudian yang keduanya juga akan memperpendek kesempatan OPT untuk bertemu inang-inang yang serempak ini maksudnya dalam suatu tanah pertanian itu semua menanam gitu atau gimana? Ya, artinya jangan sampai pada katakanlah satu hamparan itu variasi umurnya sangat banyak. Ada yang baru tanam, ada yang sudah umur 3 minggu. Nah ini tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisme pengganggu tumbuhan, khususnya pada OPT-OPT utama.
Termasuk juga pada fase ini juga diupayakan tadi Bu Lili sampaikan itu menanam dengan sistem jajar legowo ya Pak. Karena dengan menanam sistem jajar legowo ini akan teknik bertanam jajar legowo ini akan membantu untuk menurunkan suhu dan kelembapan mikro. Suhu dan kelembapan mikro ini yang sangat berpengaruh nanti terhadap perkembangan khususnya orang batang coklat dan penyakit BLB, BLAS dan lain sebagainya. Jajar legowo. Ini gambar ini. Ya ini hal yang penting nampaknya. Ini yang penting ini. Petani. Ini salah ini. Ya. Ini yang benar ini. Oh, ini benar. Ini benar. Ini yang benar. Ini nyemprotnya sudah di bawah. Oke. Nah, kalau yang tadi, yang pertama tadi, yang petani tadi, dia nyemprotnya di atas. Padahal dia akan mengendalikan yang namanya wereng coklat, wereng batang coklat. Namanya aja wereng batang coklat. Tempatnya di batang. Batang, pangkal batang paling bawah. Nah kalau dia nyemprotnya di atas, ini tidak akan mengena pada sasarannya. Jadi menyemprot itu harus di mana hama itu berada. Jangan asal menghambur-hamburkan pestisida itu, tapi kita harus tahu teknik, taktik untuk mengendalikan ini. Ada cara-caranya. Kita lihat di mana mereka berada. Nah, saya ingin penjelasan lagi ini. Ya. Tadi saya sempat membaca itu. Kalau penyemprotan terus-menerus itu akan membuat hama kebal. Gitu. Ini bila mana terjadi? Makanya ini nanti ada kita bahas kemudian nanti barangkali di sesi yang berikutnya ya. Ini ada yang namanya resurgensi dan resistensi. Nah nanti kita bahas itu nanti. Itu satu hal yang sangat penting supaya petani ini hati-hati. Kalau menggunakan pestisida ini harus hati-hati. Intinya seperti itu. Oke, baik. Disimpan untuk segmen berikutnya dan kita juga mesti jeda dulu. Karena tadi disimpan untuk segmen berikutnya. Masih ada satu segmen yang terakhir Mitra TV membahas tentang peramalan dan pengendalian OPT utama pada tanaman padi. Jadi kami harapkan Anda terus bersama kami dalam spesial talkshow bersama Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Acara ini dipersembahkan oleh Ikuti lomba foto Snack Kit Pias 100, I love it. Pendaftaran lomba dibuka tanggal 1 Mei hingga 30 Juni 2014. Menangkan hadiah uang tunai total jutaan rupiah untuk para pemenang dan bingkisan menarik. Syarat dan ketentuan lomba. Daftar sekarang, informasi lebih lanjut hubungi Berkah Ramadan bersama PATV Selasa 15 Juli 2014 di Atrium Solo Paragon Mall. Lomba fashion show busana muslim kategori usia 4 hingga 7 tahun dan usia 7 hingga 10 tahun dan lomba dai cilik. Pendaftaran dibuka Senin hingga Sabtu tanggal 1 hingga 30 Juni 2014. Informasi lebih lanjut hubungi Acara ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Ada di segmen yang terakhir bersama Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Kementerian Pertanian Republik Indonesia terkait dengan peramalan pengendalian OPT utama pada tanaman padi.
Baik, tadi Pak Gaib kan sudah berjanji mau menjelaskan tadi di segmen yang berikutnya. Ini sudah masuk segmen berikutnya Pak Gaib ya. Iya. Kok bisa itu tadi disemprot terus kok malah jadi kebal? Ini kesalahan pada apanya? Ya, jadi begini, dalam satu kelompok populasi, kalau itu kita kenai yang namanya pestisida, pestisida apapun begitu, tidak semuanya serta-merta mati semua. Ada beberapa yang tetap tinggal. Nah, yang tetap tinggal ini kemudian membentuk koloni baru. Nah, inilah lama-lama akan kalau yang tidak tahan ini akan tereliminasi lah kalau di idle gitu kan. Ya, yang tahan tetap dia akan di situ membentuk koloni baru yang bertahan semakin kuat. Semakin kuat. Iya. Nah, sehingga itulah yang dinamakan dengan resistensi. Nah, kemudian kalau yang resurgensi, kalau resurgensi ini yang lebih banyak yang mati itu bukan jasad sasarannya, tetapi musuh alaminya. Nah, dengan musuh alaminya yang mati karena perlakuan pestisida yang tidak benar, kan tidak ada penghambat lagi di alam itu. Nah, sehingga si OPT ini akan berkembang dengan leluasa. Inilah yang kemudian kita sebut dengan resurgensi. Nah, ini bedanya seperti itu. Kalau yang satu langsung kepada organismenya, yang satu bisa dari sisi musuh alaminya. Tapi dua-duanya ini bisa menjadi satu. Ya bisa terjadi resistensi, ya terjadi resurgensi secara bersamaan dalam dan satu. Akibatnya? Ya, nah, akibatnya itu tadi. Hamanya semakin ganas seperti kuat itu, kuat, kemudian tidak ada hambatannya, ya sudah. Seperti yang terjadi kurang Siap-siap lebih rugi gitu ya. Ya, tahun 85-86 itu adalah adanya resistensi, resurgensi yang terjadi secara bersama-sama. Nah, ini yang berbahaya. Ya, baik, ke Bu Lili. Bu Lili, sebelum ke Bu Lili boleh saya ke Pak Firin lagi ya. Tadi kan nampaknya belum selesai tadi penjelasan tentang strategi yang diterapkan tadi ya. Baik Mas. Yang tadi, baik Mas Eno, saya tambahkan. Jadi setelah pertanamannya ada di lapangan, ini artinya pada fase pertanaman, tentunya sudah masuk pada strategi yang responsif. Tentunya strategi ini harus didasarkan pada hasil pengamatan di lapangan. Tetap pengamatan. Harus dilakukan pengamatan yang intensif sehingga kita bisa mengetahui perkembangan baik hama maupun penyakit di lapangan. Nah, kemudian dari hasil pengamatan tersebut kemudian dilakukan suatu analisis peramalan, katakanlah nanti kemungkinan ke depan, katakanlah mungkin 2 minggu atau 1 bulan ke depan, bagaimana kemungkinan perkembangan dari hama penyakit tersebut. Nah, apabila dari analisis tersebut itu kita mendapatkan informasi bahwa OPT ini akan menunjukkan perkembangan baik populasi maupun intensitas yang signifikan, tentunya harus kita mulai kegiatan-kegiatan untuk menekan bagaimana supaya laju perkembangannya bisa diturunkan. Dan salah satunya yang tadi Bu Lili sampaikan adalah memanfaatkan agen pengendali hayati. Meskipun berdasarkan hasil pengamatan populasinya belum melewati ambang ekonomi, tapi sudah kita analisis, kita ramalkan bahwa pada katakanlah sebulan ke depan atau di akhir musim tanamnya itu akan terjadi peningkatan populasi atau intensitas serangan, maka kita manfaatkan sarana-sarana pengendalian yang ramah lingkungan. Ya, khususnya adalah pengendalian hayati. Contohnya ini apa? Ya, contohnya adalah tadi yang boleh sampaikan adalah pemanfaatan Beveria bassiana untuk mengendalikan, untuk mencegah atau untuk menurunkan laju perkembangan populasi burung batang coklat. Oke, baik. Ke Ibu Lili, kalau ini terkait dengan strategi untuk mengendalikan penyakitnya, bukan hamanya, bagaimana ini? Baik Mas Sino, ini untuk yang menekan perkembangan penyakit, ini ada 3 faktor, yaitu yang pertama adalah tanaman dan inangnya, kemudian di situ sumber penyakitnya, dan juga lingkungan. Jadi kalau 3 hal ini mendukung, maka akan muncul gejala penyakit tersebut. Nah, untuk mencegah supaya penyakit itu tidak muncul, maka harus kita minimalisir salah satunya. Misalkan di tanaman atau inangnya, kita tanam varietas tahan.
Jadi kalau daerah endemis penyakit kresek atau BLB, kita bisa menanam varietas lahan sepertinya conde, kemudian juga ada angke, mikongga, itu bisa dimanfaatkan di daerah endemis. Kemudian juga lingkungannya, kita juga bagaimana caranya supaya perkembangan tidak berkembang dengan baik, yaitu dengan jajar legowo. Dengan adanya jajar legowo, apakah 21 atau 41, itu matahari bisa masuk secara maksimal, sehingga suhu kelembapan itu tidak cocok untuk berkembang penyakit. Kemudian jelas bahwa di lahan sawah itu sudah ada sumber penyakitnya. Nah, sumber penyakit ini juga bisa kita tekan dengan pemanfaatan agen hayati tadi. Jadi secara, kalau daerah endemis mungkin secara preemptif, jadi sebelum penyakit itu muncul. Nah, ini strategi untuk mengendalikan penyakit supaya di daerah itu penyakit tidak berkembang. Tapi sumber penyakit selalu pasti ada ya? Ya, bakteri, jamur itu selalu ada di alam. Jadi, ada. Pak, bisa nggak sih dalam satu sawah tanaman lah gitu, itu benar-benar terbebas dari hama dan penyakit? Bisa. Bisa? Bisa. Gini, intinya seperti halnya manusia lah. Kan ada semboyan di dalam jiwa yang sehat. Yang tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat, kalau jiwa yang sehat, ya, kebalikan. Nah, ini sama dengan di pertanaman itu juga sama. Kalau kita bisa menyehatkan sawah lahan kita, insya Allah penyakit hama, penyakit pada tanaman itu pun juga akan, kalaupun ada, tidak akan berpengaruh nyata terhadap penurunan produksi. Ini intinya seperti itu. Sehingga kita sekarang ini mengajak para petani kita, ayo memperbaiki struktur tanah kita supaya tanah kita itu sehat. Nah, diantaranya gunakanlah pupuk organik dan sebagainya. Nah, ini kan sawah-sawah kita ini sudah terindikasikan sakit gitu anunya. Nah, sawahnya sendiri sakit, apalagi yang akan tumbuh di atasnya. Ini yang sangat rentan terhadap serangan-serangan yang bersumber dari tanahnya itu sendiri. Di tanah itu berbagai macam jenis organisme ada. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik tanah itu sendiri, tanamannya pun juga akan menjadi kurang baik. Inilah saya katakan tidak ada apa bisa, asal kita bisa mengelola lahan kita dengan sebaik-baiknya. Hanya komitmen kita bagaimana sama-sama. Kalau salah satu sudah berani maju menggunakan yang organik, yang ramah lingkungan, yang lain ayo ikutan. Jangan sampai di sini sudah maju kemudian tekadnya bulat, tetapi yang lainnya terpengaruh oleh promosi, provokasi yang kurang baik. Misalnya, yuk nanti gunakan ini, nanti dapat hadiah ini segala macam. Jangan yang seperti itu jangan sampai. Kalau itu sudah yang temennya sudah make, coba ada apa dengan teman itu? Kenapa Anda produksinya lebih baik? Kenapa lahan Anda tidak terserang? Ini saling berkomunikasi sehingga ini akan terjadi dalam komunitas ini akan menjadi satu kesatuan. Kira-kira seperti itu. Baik, ini sekaligus menutup dari pembahasan kita. Terima kasih Pak Gaib. Sama-sama. Gongnya Pak Gaib sudah selesai ini. Iya, digongkan kan. Pak Firin terima kasih juga. Terima kasih. Apa yang kita bahas bermanfaat khususnya bagi para petani. Ajakan dari Pak Gaib, Pak Firin juga Ibu Lili tadi ya, untuk menyehatkan lingkungan persawahan ini ya, agar nantinya bisa benar-benar sehat, benar-benar bisa produktivitas meningkat ya, dan petani juga untung ya. Ya, ini petaninya juga sehat ya. Sehat dan untung. Baik, saya akhir mundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa untuk spesial talkshow di lain kesempatan. Selamat malam, TV yang terbaik dan semakin gemilang. Terima kasih Pak Firin. Terima kasih.
Acara ini dipersembahkan oleh